langsung saja karena Bapak juga banyak tamu ya Pak ya. Ini Pak, kan ini kalau Bapak kan memang kepala sekolah penggerak ya, pasti sudah paham lah. Ada istilah dilema etika dan bujukan moral gitu Pak ya, dalam pengambilan keputusan. Jadi memang ini temanya sedang pengambilan keputusan berbasis nilai kebijakan universal sebagai pemimpin. Jadi memang di sini ada beberapa dari tugas CGP itu harus langsung mewawancarai 3 kepala sekolah. Nah, karena kebetulan saya dekatnya dengan Bapak Pak Haruman sama Bu Rati, jadi itu yang nanti akan diwawancara. Ini yang pertama, bagaimana Pak Agam gitu mengidentifikasi berbagai kasus yang mungkin pengalaman Bapak pernah, apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Nah, cara mengidentifikasinya itu bagaimana Pak? Terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah ya, saat kita membicarakan mungkin pengelolaan sekolah tidak akan lepas dari berbagai permasalahan yang muncul, baik mungkin di kalangan guru, siswa ataupun TU itu ya. Kalau kita membicarakan bagaimana pengelolaannya atau bagaimana proses identifikasinya, jelas saat kita membicarakan konsep manajerial, salah satunya adalah kita bagaimana melakukan pengaturan personal. Orang-orang yang ada di dalamnya itu harus teridentifikasi mulai dari mungkin kemampuan latar belakang yang dimilikinya gitu ya. Kemudian juga kesesuaian dengan tugas yang diberikannya, itu barangkali itu menjadi pertimbangannya. Jadi ada analisa kebutuhan antara tenaga yang dibutuhkan dengan fakta nanti tugas yang akan dilakukan, itu barangkali harus diketahui oleh sekolah. Ataupun paling tidak kalau kita mempunyai ada tabel daftar urutan kepangkatan yang ada di sekolah, kita bicara personalnya ya, bicara gurunya, di situ jelas terlihat, oh si A tanggal lahir ini, alamat ini, latar belakang ini, tugas mengajar ini, kemudian kemampuan tambahan yang lain biasanya ada kalau kita membicarakan dari tenaga pendidik ataupun kependidikan. Kalau kita membicarakan anak juga sama ya, anak itu teridentifikasi permasalahan-permasalahan mulai dari latar belakang, kemampuan, dan pendukung yang lain itu didata secara keseluruhan ada ya. Jadi secara tidak langsung mungkin sekolah harus melakukan identifikasi. Kalau anak yang mungkin terkumpul di kesiswaan, di BPBK, itu yang jadikan paling tidak modal kita melakukan pengelolaan ke depan. Sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul itu pasti kalau misalkan sudah terkumpul, teridentifikasi, tinggal nanti tindak lanjutnya ataupun mungkin rencana yang akan dilakukan itu jadi kuat sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Bapak pernah tidak dihadapkan pada pengalaman Pak masalah kan kalau dilema etika itu kan pilihan antara benar dengan benar ya Pak ya, tapi Bapak tuh bingung pilih yang mana, tapi kan karena Bapak pemimpin jadi bisa memutuskan prioritas yang mana, atau mungkin bahkan sering Pak yang bujukan moral yang satu benar yang satu salah, kalau itu mah udah pastilah bisa diatasi, ini yang benar dengan benar gitu. Saat membicarakan dilema etika ataupun mungkin kebenaran menurut versi orang ya, saat kita membicarakan kebenaran itu kan bisa menurut saya benar, menurut Bu Windy benar gitu ya, karena saat kita membicarakan sesuatu itu pasti ada sudut pandang yang berbeda-beda Saat misalkan kita mensikapi itu bagaimana, barangkali ya sikap kita kembali kepada aturan yuridis saja. Saat kita membicarakan pengelolaan sekolah, bisa jadi pengelolaan sekolah itu apa aturan yang dipergunakan jelas, misalkan ada 8 standar yang dijadikan acuan dalam pengelolaannya, sehingga kalaupun misalkan menurut si A benar, menurut si B benar, itu nanti kita cari titik temu yang sesuai dengan aturan yang menaunginya, sehingga pas, sehingga di situ tidak ada nanti permasalahan ini merasa tersingkirkan atau ini merasa tidak dipakai, enggak. Sehingga kalau misalkan kita berpegangan pada landasan yuridis, itu pasti akan ketemu titik tengahnya. Demikian juga saat misalkan yang satu benar, yang satu salah, bagaimana untuk mempertemukannya, itu bisa dijadikan solusinya kan jelas. Barangkali titik temu permasalahan itu dimusyawarahkan ataupun mencari titik tengah yang terbaik untuk dilaksanakan, itu
Saya kira jadi Bapak patokannya ke yuridisnya ya, landasan yuridis pengelolaan, karena jelas itu ya saat kita membicarakan sekolah apa sih yang dijadikan landasan yuridis pengelolaan sekolah, pasti 8 standar standar nasional pendidikan gitu ya. Kalau guru jelas pasti standar isi, kompetensi, proses dan penilaian. Tambahan yang lain ada standar pengelolaannya, ada standar biaya, sarana, dan satu lagi standar tendik itu dijadikan acuan dasar. Kemudian kalau kita membicarakan nanti bagaimana tentang misalkan permasalahan personal, nanti ada yang lain, misalkan guru itu nanti lebih khusus lagi kepada acuan misalkan kompetensi guru, 4 kompetensi guru yang dijadikan, sehingga nanti masing-masing yang tadi dikatakan masing-masing memiliki kebenarannya masing-masing tadi akan ketemu di titik tengah berdasarkan aturan yang memang harus dilaksanakan. Selain tadi punya paradigma masing-masing, juga landasannya tadi harus jelas kan ada yuridisnya, ada hukumnya, ada aturannya. Kemudian biasanya kalau Bapak itu ada prosedur atau langkah ya tadi sudah disampaikan, langkah-langkah dan prosedur yang biasanya digunakan, ada tidak yang khusus gitu kalau menyelesaikan masalah itu? Untuk langkah-langkah biasanya kalau penyelesaian permasalahan itu kan standar ya. Kalau kita membicarakan bagaimana acuan ataupun yang benar dalam menyelesaikan permasalahan saat kita membicarakan pengelolaan manajerial itu kan pasti dimulai dari perencanaan. Saat kita mempunyai perencanaan yang bagus itu nanti akan mempengaruhi tujuan yang akan dihasilkan itu ya. Perencanaan yang bagus pasti nanti perencanaan ini menjadi landasan untuk aktivitas, termasuk mungkin bagaimana mengorganisasikan perencanaan ataupun aktivitas. Ini ada organisasi yang jadi tanggung jawab mungkin dalam konsep manajer di sekolah. Kemudian aktivitas, kemudian organisasi ini terakhir nanti muaranya ke faktor kontrol atau evaluasi ya. Sehingga saat kita membicarakan perencanaan, pengorganisasian, aktivitas, kontrol itu merupakan satu kesatuan. Kalau misalkan ada enggak cara cepat atau cara jitu, jelas kembalikan. Kalau misalkan kita keluarga besar atau banyak orang itu kan banyak orang itu pasti banyak pemikiran, sehingga untuk menyamakan persepsi tadi ya asas atau mungkin yang sudah selama ini berlaku di kita itu kan satu dengan cara mungkin diskusi musyawarah mencari yang terbaik. Tapi diskusi musyawarah itu kan nanti aturan yuridis yang kita pergunakan apa itu bisa dijadikan pegangan sehingga tidak akan kemana-mana. Sehingga kalaupun misalkan ada orang yang merasa misalkan tidak terpakai gagasan atau idenya, dia tidak akan komplain ataupun tidak akan kecewa. Karena apa? Karena kita berikan secara langsung, secara terus-menerus, itu intinya ke situ. Iya betul. Makasih Pak. Terus ini Pak, hal-hal yang paling efektif yang menurut Bapak ketika menyelesaikan masalah selain tadi menggunakan prosedur, dengan perencanaan sampai evaluasi, yang paling efektif itu? Penyelesaian masalah yang paling efektif itu adalah tepat sasarannya. Tepat sasaran kepada misalkan siapa yang terlibat, ataupun objeknya, kemudian kita mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tadi, juga berkomunikasi dengan beberapa pihak yang bisa jadi mungkin memberikan solusi ataupun masukan pemecahannya, sehingga dikatakan efektif. Berarti efektif itu adalah jika masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan sesuai gitu ya. Takutnya kalau kita membicarakan ini sesuai menurut si A tapi menurut si B kan tidak pas kan. Efektifnya bagaimana? Ya efektifnya tadi sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan tidak menimbulkan imbas yang negatif di kemudian hari, intinya ke situ. Betul. Bapak pernah tidak menghadapi masalah yang paling menantang selama Bapak menjadi pemimpin? Sudah berapa belas tahun ya Bapak? Jadi kepala sekolah mungkin sudah 10 tahunan. 10 tahun ya. Ada yang paling menantang gitu Bapak, yang lebih tinggi tingkat mencari solusinya lebih baik? Kalau permasalahan pasti ada ya. Tidak mungkin kita melakukan pengelolaan sekolah tidak ada permasalahannya. Dari acuan dasar pengelolaan sekolah tadi itu pasti muncul masalah-masalah yang muncul
di masing-masing bidang ya. Saat kita melakukan pengelolaan guru proses pembelajaran, ada masalah dengan guru yang misalkan nanti bagaimana melakukan pengelolaan pembelajaran guru di kelas berhubungan dengan anak. Apa yang menantang atau mungkin ada masalah besar apa yang menantang di sini? Yang menantang bisa jadi mungkin miskomunikasi yang terjadi antara guru dengan anak itu sangat memungkinkan muncul. Karena apa? Karena anak dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan pemikiran yang berbeda-beda itu untuk sinkron dengan guru itu kadang membutuhkan waktu yang panjang gitu ya. Sehingga tidak menutup kemungkinan misalkan ada guru yang misalkan dengan anak itu bermasalah, di situ itu dibutuhkan paling tidak kepiawaian kita untuk melakukan penyelesaiannya. Bagaimana caranya? Ya pendekatan mungkin kepada guru secara langsung, kepada anak, ataupun koordinasi dengan pihak BPBK, dengan orang tua, dengan kesiswaan, itu harus dilakukan. Itu dari aspek misalkan tenaga pendidik. Kemudian kalau saya membicarakan masalah, misalkan masalah yang lain yang menantang, saya soroti misalkan dari aspek sarana. Bagaimana kita bersikap saat misalkan sarana yang ada di sekolah misalkan kurang atau mungkin tidak ada gitunya. Saat kita ada kekurangan atau mungkin tidak ada sama sekali, kita juga harus berpikir cepatnya. Kita bisa paling tidak mengoptimalkan siapa saja yang bisa mendukung penanggulangan permasalahan ini dengan cepat. Itu kalau kita membicarakan dari sarana. Karena kalau misalkan kita membicarakan sarana itu kan sangat banyak ya, sarana prasarana dukungan yang diperlukan sekolah itu di sini sangat banyak. Kalau kita membicarakan dari sudut yang lain, masalah yang menantang lagi misalkan masalah biaya, banyak masalah biaya. Dukungan biaya yang dari pemerintah, baik mungkin bos pusat, bos provinsi ataupun sumbangan orang tua ini sebetulnya juga syarat masalah gitu ya. Saya katakan syarat masalah, kenapa? Karena saat kita membicarakan sumbangan dari orang tua saat ini barangkali kayaknya stigma yang terbangun di masyarakat itu masih pendidikan gratis, padahal standar biaya belum terpenuhi. Pergub memungkinkan untuk misalkan sekolah menyampaikan ke orang tua untuk berpartisipasi dalam sumbangan, tetapi ada komunikasi yang terkadang belum nyambung ini ya. Bagaimana kita menyelesaikannya? Ya kita komunikasi secara langsung, mungkin dengan orang tua melalui komite. Ini pintar-pintar kita ya. Jadi kalau dikatakan masalah menantang apa, sangat banyak. Kemudian dengan siswa misalkan, saya membicarakan siswa, masalah siswa juga sangat banyak ya. Siswa yang datang ke sekolah itu tidak menutup kemungkinan ada masalah dari rumah, di jalan, atau mungkin saat di sekolah gitu ya. Permasalahan-permasalahan ini kadang muncul tidak kita sadari ya. Dari rumah udah ada masalah, di jalan ada masalah, sehingga pasti di sekolah juga tidak menutup kemungkinan timbul bermasalah itu ya. Sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul di kalangan siswa ini harus kita antisipasi. Seperti apa? Misalkan penyimpangan-penyimpangan seperti merokok atau mungkin penggunaan misalkan barang-barang yang dilarang atau mungkin narkoba, ini kan harus menjadi gerakan yang rutin oleh sekolah, termasuk mungkin perundungan ini. Jadi kalau kita membicarakan masalah banyak, beratnya tergantung dari sudut pandang masing-masing. Tadi beberapa masalah memang banyak Pak ya. Nah ini Pak kan tadi ada yang Bapak menyelesaikan efektif itu secara langsung di tempat, atau Bapak ketika menyelesaikan masalah itu biasanya langsung diselesaikan di tempat, atau Bapak punya prosedur dan tata kelola tersendiri untuk menyelesaikan, misalnya ada tenggat waktu, ada jadwal penyelesaian atau Saya kira penyelesaian masalah juga ini tergantung dari seberapa berat atau mungkin kadar masalah yang muncul gitu ya. Kalau misalkan masalah bisa diselesaikan dalam waktu itu juga, saya kira tidak perlu harus berlama-lama, harus segera dibereskan. Tapi kalau misalkan masalah itu perlu koordinasi dengan berbagai pihak, ya harus kita koordinasikan. Barangkali kalau di sekolah biasanya tidak akan lepas dari peran wali kelas, peran BPBK atau peran kesiswaan, juga nanti di sini peran kepala sekolah. Kalau misalkan kita nanti ada pihak luar yang harus misalkan diajak berkomunikasi, ya
Saya kira tidak mungkin dalam waktu itu juga sebelum ada keterlibatan orang lain selesai, sehingga ya waktunya itu relatif ya. Jadi masalah yang besar relatif mungkin membutuhkan waktu juga yang tidak sebentar, mungkin bisa beberapa hari atau mungkin minggu, sehingga tergantung ya. Jadi kalau misalkan langsung diselesaikan apa tidak itu tergantung. Kalau memang bisa diselesaikan dengan langsung dengan cepat itu saya kira juga bagus ya, tidak perlu berlama-lama. Tapi kalau memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada proses koordinasi atau mungkin proses yang harus ditempuh, barangkali itu juga bisa saja, tidak. Nanti tergantung bobot permasalahannya Pak ya. Ini Pak, 2 pertanyaan terakhir. Kalau tadi Bapak kan melibatkan BPBK, wali kelas atau siapapun, atau mungkin Bapak punya apa ya, ketika selalu kalau menyelesaikan masalah itu ada orang kepercayaan atau orang yang jadikan Bapak ini sebagai salah satu apa ya, panutan begitu ketika menyelesaikan masalah, ada nggak Pak? Baik, kalau kita membicarakan lembaga sekolah, lembaga sekolah itu top manager adalah kepala sekolah. Siapa yang membantu kepala sekolah? Di bawahnya ada wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah itu merupakan kepanjang tanganan kepala sekolah jika ada permasalahan-permasalahan yang muncul. Di bawah wakil kepala sekolah ini ada wali kelas, ada BPBK ini yang bisa dijadikan paling tidak teman-teman untuk koordinasi. Kalaupun misalkan ada enggak kepercayaan, saya kira wakil ini juga kepercayaan kepala sekolah untuk menyelesaikan di bidangnya masing-masing, tetapi juga tetap harus berkoordinasi. Kalau misalkan bagaimana, ada nggak pihak luar? Saya kira untuk masalah-masalah tertentu pasti ada. Saat misalkan kita membicarakan pengelolaan sekolah terkait dengan misalkan narkoba, barangkali narasumber kita terbatas, kita memerlukan orang-orang dari luar, misalkan dari BNN atau dari Polsek, dari Polres, ini akan lebih pas gitu ya. Sehingga kalaupun misalkan ada enggak orang khusus yang dipercaya untuk menyelesaikan, saya kira tergantung konteksnya ya. Wakil kepala sekolah itu adalah kepercayaan kepala sekolah. Kalau kurikulum di bidang akademiknya, kesiswaan di kegiatan siswanya, kemudian sarana juga di giat itu, termasuk misalkan di humasnya, barangkali itu adalah orang-orang kepercayaan kepala sekolah. Tinggal bagaimana kita melakukan pengelolaan personal tadi ya. Konsep manajerial satu manusianya. Barangkali manusia di sini kan mulai dari top manager, manajer tengah ataupun mungkin pelaksana di lapangan, ini harus disatukan. Bagaimana cara melakukan pengelolaannya, metodenya ya. Kalau tadi metodenya berarti kita harus paling tidak meramu sedemikian rupa, jangan tumpang tindih ataupun misalkan semua diberikan kewenangan sesuai dengan job deskripsi masing-masing. Kemudian materinya apa sih yang mau diolah? Saat misalkan mengolah pembelajaran, kita secara teknis pasti teman-teman kurikulum, nggak mungkin misalkan dikelola oleh kesiswaan gitu ya. Atau misalkan lomba-lomba ini lebih pas misalkan dengan kesiswaan daripada misalkan orang sarana, itu kita harus itu. Kemudian target kedepannya, marketnya, pasarnya kira-kira akan bagaimana, itu juga jadi pemikiran ya. Yang terakhir itu adalah masalah keuangan, bagaimana kita meramu ataupun paling tidak ke semua pendukung dalam manajerial tadi. Tanpa adanya dukungan keuangan ya ini rada susah juga. Bisa jalan tapi mungkin tidak akan maksimal dan optimal. Ya Bapak, alhamdulillah Bapak, terima kasih. Ini pertanyaannya sudah cukup banyak dan jelas Pak ya, insya Allah. Ini mungkin pembelajaran juga buat saya Pak ya. Harus bisa belajar juga dari Bapak, dari pengalaman Bapak mengambil berbagai keputusan. Ini yang terakhir mungkin Bapak bisa memberikan pembelajaran begitu buat saya ketika mengambil keputusan itu, pembelajaran dan hikmah apa yang bisa Bapak bagikan untuk saya nanti sebagai apa, saya panutan CGP gitu ya. Betul. Pak Agam panutan saya waktu jadi kepala sekolah. Baik, saat kita membicarakan seorang pemimpin atau mungkin top leader, tidak hanya kepala sekolah gitu ya, berarti dia mempunyai peran untuk melakukan pengaturan manajerial secara keseluruhan. Saat kita melakukan pengaturan manajerial tadi, usahakan menggunakan aturan-aturan mengerti oleh semua gitu ya. Bagaimana untuk melakukan pengertian tadi, berarti kita harus membuka komunikasi yang sebaik-baiknya, karena
masalah itu akan muncul. Kalaupun misalkan kita benar, masalah bisa muncul kalau misalnya tidak kan terkonfirmasi dengan baik gitu ya. Kemudian juga penentuan ataupun penyelesaian masalah ini idealnya dikoordinasikan oleh beberapa pihak yang memang pas sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga nanti akan pas. Intinya ya jangan sampai misalkan salah mengambil keputusan, karena saat keputusan nanti ditentukan itu tidak menutup kemungkinan itu dampaknya akan panjang ya. Jadi lebih baik kita mengambil kebijakan di awal dengan baik dan tepat daripada misalkan kita mengambil keputusan cepat tetapi tidak dengan pertimbangan yang bagus. Intinya ke situ Bu Widi. Mudah-mudahan ya. Jadi pembelajaran manajerial itu pastilah nanti praktek langsung. Kalau di guru kan mengelola pembelajaran berarti bagaimana mulai persiapan perencanaan pembelajarannya, mengajar di kelas, evaluasi, tindak lanjut, itu pasti banyak masalah juga pasti di situ tiga ini. Tapi kalau kita membicarakan pengelolaan sekolah tadi ya, ada 5M tadi. Satu, man-nya, manusianya, itu ada guru, ada TU, ada siswa, ada orang tua siswa dan sebagainya. Kemudian ada materinya, apa sih yang diolah di sekolah itu, ada mengelola pembelajaran, kegiatan dan sebagainya. Bagaimana sih caranya, metodenya? Oh berarti ini teh harus begini, barangkali itu di situ. Kemudian juga bagaimana target keluarnya, tidak hanya itu market yang M yang keempat, itu barangkali itu perlu diperhatikan juga. Terakhir yang ketiga adalah pendukung kegiatan tadi adalah keuangan. Sedikit bisa bermasalah jika tidak disampaikan dengan benar, tetapi besar tidak menutup kemungkinan tidak bermasalah jika ada komunikasi yang baik. Intinya ke situ. Siap. Bapak makasih pisan ya Pak. Sama-sama. Ini cara pengambilan keputusan di Abdul Pak 6B baru mendapatkan materi itu dari CGP, jadi memang luar biasa begitu menjadi pemimpin pembelajaran. Terutama mungkin kalau Bapak sudah pengalamannya banyak, kami abdi mah nembean Pak. Semangat baru ke depan ya. nanti. Bapak pidongan